Bila laki-laki yang beriman ini ditanya lagi oleh Dajjal, sekarang, adakah engkau percaya dan beriman padaku? Kata laki-laki ini, tidak. Bahkan aku bertambah yakin dan percaya bahawa engkau lah Dajjal, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Maka si Dajjal, Dajjal ini makin marah, bahkan berkata, kalau engkau tidak beriman kepadaku, aku akan bunuh engkau dan aku akan lemparkan engkau ke dalam api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah dan kurnianya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi kita kesempatan, ruang dan peluang untuk hidup di atas muka bumi ini, supaya menambahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekalan kita menuju ke akhirat. Dan tak lupa juga selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang banyak bersusah payah untuk menyampaikan risalah yang murni, risalah yang suci, yaitu agama Islam kepada seluruh umatnya, hingga sampailah kepada kita di akhir zaman ini. Yang mana di zaman kita ini, tuan-tuan dan para penonton semua, adalah kita berada di zaman fitnah. Di zaman yang penuh banyak fitnah, semara kita sedar ataupun tidak. Fitnah ini pula berleluasa dan dapat disebarkan dengan begitu pantas melalui media massa, elektronik. Semua ada Facebook, WhatsApp dan macam-macam media massa yang lain lagi. Subhanallah. Inilah petanda kita sekarang berada benar-benar di zaman fitnah, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum kedatangan fitnah yang lebih besar, fitnah yang lebih dahsyat, yaitu kedatangan Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal laknatullah. Tuan-tuan, para penonton sekalian, seperti mana yang telah kita sebutkan dalam siri-siri tazkirah online yang lalu, yaitu kita akan membincangkan sambungan daripada 10 tanda kiamat, alamatus sa'ah yang besar, 10 tanda besar kiamat, yang akan berlaku di akhir zaman ini. Sebelumnya kita telah menceritakan Ad-Dukhan dan kemudian Ad-Dajjal. Cuma perbincangan tentang Dajjal ini adalah satu perbincangan yang panjang, kerana banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang Al-Masih Ad-Dajjal ini. Hadis-hadis yang sahih, yang terlalu banyak diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda-sabda beliau. Jadi seperti mana yang kita ceritakan beberapa hari yang lepas, bahawa Dajjal ini adalah satu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala bagi peluang, panjang umurnya. Panjang umur maknanya sampailah ke akhir zaman dan akan mati juga di akhir zaman ini. Dajjal ini adalah seorang lelaki, keturunan Yahudi, yang mana ibu dan ayahnya pun keturunan yang sama. Jadi Dajjal ini
Dia ini adalah seorang yang mengaku Tuhan di akhir zaman. Bahkan disebutkan dalam hadis seperti mana yang kita telah katakan sebelum ini, bahwa tidak ada satu tempat pun, satu negara atau negeri atau kampung atau daerah atau taman sekalipun yang tidak dapat dimasuki Dajjal laknatullah. Bagaimana? Wallahu alam. Ya, selama 40 hari kata ulama berdasarkan hadis. Selama 40 hari Dajjal akan dapat mengelilingi dunia. Tuan-tuan, coba bayangkan bagaimana keadaannya. Ada setengah ulama mengatakan bahawa ulama mutakhirin yang buat kajian tentang Dajjal ini, tentang hadis ini, bahawa yang dimaksudkan dengan Dajjal dapat mengelilingi dunia selama 40 hari itu adalah maknanya orang telah melihat dia, orang telah mengenal dia, ya, dan orang telah nampak dia dengan kaedah canggih di akhir zaman, yaitu dengan adanya satelit, adanya TV, adanya radio, surat kabar, media massa yang lain. Dalam masa beberapa minit sahaja, bahkan saat, wajah orang yang tengah berceramah ataupun tengah bercakap ataupun tengah berucap, contoh di Amerika, akan dapat dilihat oleh seluruh penduduk di muka bumi ini. Syaratnya sekurang-kurangnya dia ada TV, ya, maka dapat dilihat rancangan-rancangan yang berlaku ataupun rancangan yang live, ya, yang siaran langsung yang berlaku di luar negara kita Malaysia, dapat dilihat dalam skrip mata melalui rancangan TV. Betapa canggihnya, ya, betapa canggihnya keadaan ataupun suasana di zaman kita ini. Ini ada setengah ulama yang mentafsirkan makna hadis itu. Kerana kalau kita bahaskan lebih dalam, kalau kita fikirkan secara logik akal, mampukah seorang lelaki, ya, contohlah Dajjal ini berbadan besar, tinggi dan besar, mengelilingi dunia selama 40 hari, memasuki setiap daerah, kampung dan taman dalam masa 40 hari, ya. Di Malaysia ini saja pun, di Malaysia dia tidak akan mampu masuk ke seluruh kampung di Malaysia ini dalam masa 40 hari. Tidak mampu, ya, tidak mampu. Kampung yang berada di Selangor saja pun banyak, tidak habis selama 40 hari. Bagaimana di negeri-negeri yang lain, negeri Sarawak umpamanya, di negeri Sabah umpamanya, ya, Johor, Negeri Sembilan, Pahang dan sebagainya. Mampukah dia masuk selama 40 hari ini di Malaysia, tuan-tuan? Belum lagi kita ceritakan di Indonesia, di Filipina, ya, di Arab Saudi. Kalau pikir secara logik akal, dengan tubuh, ya, Dajjal seorang itu, dia tidak akan mampu masuk ke kampung-kampung dalam masa 40 hari. Jadi ulama menghuraikan hadis itu, maknanya, ya, ini ulama mutakhirin. Kerana ulama-ulama di zaman dahulu, ya, mereka adalah ulama yang hak, yang benar. Tetapi di zaman dahulu tidak ada lagi yang dikatakan satelit. Di zaman dahulu tidak ada lagi yang dikatakan TV, handphone, ya, tidak ada. Tapi di zaman kita ini, jadi ulama ini menguraikan bahawa yang dimaksudkan itu adalah dengan kecanggihan adanya, satelit, TV, radio dan sebagainya, menyebabkan dalam masa 40 hari, ya, bahkan lebih cepat dari itu, sekali secara langsung ucapan seseorang, contohlah Dajjal, maka akan dapat dilihat secara langsung oleh seluruh penduduk di atas muka bumi ini. Subhanallah, canggihnya. Tuan-tuan pun biasa lihat secara langsung bola sepak yang berlaku di luar negara, secara langsung badminton, ya, tandingan akhir, final yang berlaku di luar negara, sukan dan sebagainya, boleh ditonton, boleh dilihat oleh seluruh makhluk di atas muka bumi ini melalui kehebatan, kecanggihan adanya satelit, ya, rancangan TV dan sebagainya. Ya, ini pendapat sebahagian ulama mutakhirin, ya, pendapat mereka berdasarkan tafsiran mereka. Sama ada betul atau tidak, wallahu alam, saya tidak mengatakan ini betul pada penonton, tapi kita boleh berfikir sendiri, ya, penonton boleh berfikir sendiri mengenai huraian ulama mutakhirin ini, ya.
Saya tidak katakan betul atau tidak, tetapi ini sebagai membuka minda kita. Dalam semua tempat di seluruh dunia ini, sama ada negara, negeri, ya, kampung, daerah, taman, perumahan, semua dapat dimasuki Dajjal dalam masa 40 hari berdasarkan maksud hadis. Tetapi ada dua tempat, seperti mana saya sebut yang sebelum ini, dua tempat yang suci, yang mulia, yang pahalanya besar ketika kita mengerjakan ibadah salat, yaitu disebut dalam hadis adalah Mekah dan Madinah. Tempat ini tidak dapat dimasuki oleh Dajjal. Di penghujung hari-hari Dajjal, ia akan berusaha untuk memasuki juga kota Madinah Al-Munawwarah. Tetapi seperti apa yang telah kita katakan tadi, ia ditegah daripada memasuki kota Madinah ini. Kerana apa? Kerana para malaikat berada di sekeliling kota Madinah dengan pedang yang terhunus dan siap sedia memanggal leher Dajjal laknatullah ini. Akhirnya Dajjal hanya akan mampu tinggal di luar kota Madinah, di kawasan yang berbatu merah. Lalu bergegarlah kota Madinah 3 kali. Gegaran yang menyebabkan semua orang munafik dan orang fasik, laki-laki dan perempuan, akan keluar dari Madinah dan terus mengikuti Dajjal. Subhanallah. Dan hari ini dinamakan Al-Khalas. Ya, hari ini dinamakan Al-Khalas dalam bahasa Arabnya. Artinya hari penapisan, kerana yang tinggal di Madinah selepas kejadian gegaran itu hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang imannya teguh, yang imannya kuat, ya, bukan orang fasik dan bukan orang munafik. Inilah orang yang berada, yang kuat imannya, berada di Madinah dan Makkahul Mukarramah. Kemudian disebutkan lagi oleh Rasulullah SAW dalam hadis bahawa ketika Dajjal sedang mengepung kota Madinah ini, tiba-tiba bangkit seorang lelaki yang kuat imannya sambil berkata kepada sahabat-sahabatnya yang berada di Madinah. Laki-laki ini berkata, "Demi Allah, aku akan pergi menghadap Dajjal pembohong ini. Aku mahu memastikan betulkah ia Dajjal yang telah diberitahu kemunculannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita." Maka sahabat-sahabatnya menasihati laki-laki ini supaya jangan datang, ya, jangan menemui Dajjal, kerana mereka khawatir bahawa ia akan dibunuh oleh Dajjal walaupun ia sanggup mati syahid. Kemudian yang paling dikhawatiri oleh sahabat-sahabat yang beriman ini adalah takut-takut laki-laki ini terperangkap oleh godaan dan tipu daya Dajjal ini. Tetapi laki-laki ini yang kuat imannya ini, ya, tetap dengan pendiriannya bahawa dia tetap ingin keluar menemui Dajjal. Dia tetap ingin keluar untuk melihat Dajjal ini. Dan apabila ia sampai di hadapan pengawal-pengawal Dajjal, maka mereka pun bertanya kepadanya. Ini pengawal-pengawal Dajjal ini diantaranya tentera Dajjal lah. Dia kata, tentera Dajjal ini berkata, "Engkau nak ke mana?" Dia tanya kepada laki-laki ini. Laki-laki ini menjawab, laki-laki yang beriman, yang kuat iman ini menjawab, "Aku mahu menemui pembohong besar ini yang telah merosakkan keimanan umat Islam." Maka pengawal-pengawal Dajjal ini, tentera Dajjal ini berkata kepadanya, "Apakah engkau tidak percaya bahawa dia adalah Tuhan kita?" Laki-laki ini menjawab, "Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Dajjal." Lalu pengawal itu berkata kepada laki-laki ini dan ingin membunuh laki-laki ini. Tapi sebahagian pengawal yang lain berkata, jangan bunuh dulu.
Jangan bunuh dulu, kerana Tuhan kita, ini Dajjal tu, Tuhan mereka Dajjal itu mengatakan bahawa jangan membunuh manusia melainkan dapat izin daripadanya. Maka mereka pun membawalah pemuda ini, ya, bertemu dengan Dajjal. Mereka bawa pemuda ini bertemu dengan Dajjal. Dan bila sampai di hadapan Dajjal, maka Dajjal pun berkata, "Bukankah aku ini Tuhan kamu?" kata Dajjal. Maka bila laki-laki yang kuat iman ini tadi berada betul-betul di hadapan Dajjal, maka dia pun memberitahu pada sekalian yang berada di ketika itu, mengatakan, "Wahai semua manusia, ketahuilah olehmu bahawa inilah Dajjal, pembohong besar, seperti mana yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Inilah dia." Maka bila Dajjal laknatullah mendengar ini, Dajjal menjadi marah. Bahkan kata Dajjal, "Kamu mesti taat kepadaku," kata Dajjal. "Kamu mesti taat kepadaku, ikut perintahku. Kalau tidak, aku akan bunuh kamu. Aku akan bunuh kamu dengan membelah, ya, badanmu menjadi dua," kata Dajjal. "Aku akan belah badanmu menjadi dua kalau kamu tidak ikut aku," kata Dajjal. Nah, begitu ceritanya. Di dalam kitab disebut, ya, bahawa laki-laki pemuda yang berani ini mengatakan, "Engkaulah Dajjal seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis." Maka bila mendengar itu Dajjal marah, dan Dajjal kata, "Aku akan belah badanmu menjadi dua jika engkau tidak taat dan tidak ikut perintahku." Subhanallah. Tetapi laki-laki ini yang kuat iman ini masih lagi berkata bahawa engkaulah Dajjal, pembohong besar, seperti mana yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis. Maka bertambah-tambahlah marahnya Dajjal. Lantas Dajjal memerintahkan dia supaya dipukul dengan sekuat-kuatnya. Maka laki-laki pemuda ini pun dipukul di bagian belakangnya dan juga bagian perutnya. Lalu dikatakan kepadanya, "Hendaklah engkau patuh kepadaku. Kalau tidak, engkau akan kubelah dua," ya, kata Dajjal. Tetapi laki-laki mukmin itu berkata lagi, "Engkau adalah Al-Masih Ad-Dajjal." Mendengar ucapan itu, Dajjal terus menyuruh tenteranya untuk membelah dua badan orang ini, laki-laki beriman ini, dengan gergaji. Lalu dibelah dua badannya dari kepala sampai ke pangkal pahanya. Subhanallah, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan ditarik kedua kakinya, kepala di bawah, kaki di atas, kemudian digergaji di tengah-tengah celah-celah pahanya sampai terbelah dua. Jahatnya Dajjal itu, subhanallah. Selepas itu Dajjal pun melontarkan badan yang kanan dan yang kiri, ya, melontar ke kanan dan ke kiri. Kemudian Dajjal mengelilingi laki-laki, pemuda laki-laki yang beriman itu. Dajjal mengelilinginya sambil berkata kepada orang ramai, ya, pengikut-pengikutnya yang menyaksikan kejadian itu. Katanya, "Apakah kamu mahu aku hidupkan semula laki ini?" Kata Dajjal kepada semua yang mendengar, semua yang melihat, menyaksikan peristiwa itu. "Apakah kamu mahu aku menghidupkan semula laki-laki ini?" Lalu mereka berkata, "Ya, hidupkanlah semula, kerana engkau adalah Tuhan kami." Maka Dajjal pun terus mengelilingi laki-laki yang beriman yang telah terbelah dua itu, kemudian sambil berkata, "Kum, hiduplah engkau semula." Maka bercantumlah, dengan izin Allah, bercantumlah laki-laki yang beriman tadi semula, bercantum, kemudian hidup semula. Bila laki-laki hidup semula, maka datanglah Dajjal. Kata Dajjal pada laki-laki itu, "Sekarang, apakah kamu sudah percaya bahawa aku ini adalah Tuhan kamu? Apakah kamu beriman kepadaku?"
Maka kata laki-laki ini, tidak, bahkan aku bertambah yakin bahawa engkaulah Dajjal laknatullah, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Bila laki-laki yang beriman ini ditanya lagi oleh Dajjal, sekarang adakah engkau percaya dan beriman padaku? Kata laki-laki ini, tidak, bahkan aku bertambah yakin dan percaya bahawa engkaulah Dajjal, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Maka si Dajjal, Dajjal ini makin marah, bahkan berkata, kalau engkau tidak beriman kepadaku, aku akan bunuh engkau dan aku akan lemparkan engkau ke dalam api. Tetap juga dengan keyakinan yang teguh, dengan iman yang kuat, laki-laki berkata, tidak, aku tidak akan beriman pada engkau, kerana engkau bukanlah Tuhan. Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Dajjal dengan begitu marah dan geram, disembelihnya leher pemuda laki-laki beriman tadi, tetapi dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, tidak lut, tuan-tuan, tidak makan, silanya tidak lut, tidak tembus, tidak luka sikit pun, kerana Allah SWT telah memberi anugerah kepada laki-laki pemuda yang beriman ini dengan dijadikan seluruh badannya seperti tembaga, seperti tembaga yang kuat, tembaga, logam tembaga yang kuat, hingga kan tidak lut dan tidak aman, apapun senjata tidak boleh mencederakan si pemuda ini. Maka si Dajjal bertambah geram, dan jadi dia panik, yang dikatakan Tuhan itu panik, geram, terus saja dilemparkannya pemuda laki-laki beriman ke dalam api. Bila berlaku peristiwa begitu, orang ingat si pemuda ini telah mati terbakar, tapi padahalnya tidak. Hasil daripada peristiwa ini, Dajjal tidak dapat membunuh lagi, kerana pemuda itu ketika Dajjal ingin membunuhnya kali kedua, pemuda itu yang beriman itu telah berkata bahawa aku tahu engkau tidak akan dapat membunuhku dan engkau tidak akan dapat membunuh manusia lagi selepas ini. Maka Dajjal yang dalam keadaan panik itu terus saja melemparkan pemuda laki-laki beriman ini ke dalam api. Maka dalam riwayat yang lain mengatakan, ulama mengharaikan bahawa laki-laki itu, ini sebagian ulama berpendapat, sebagian ulama berpendapat, siapakah laki-laki itu? Ini sebagian ulama berpendapat mengatakan bahawa laki-laki itu adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nabi Allah Khidir alaihissalam. Tuan-tuan sedia maklum bahawa Nabi Allah Khidir ini adalah di antara Nabi yang Allah utuskan panjang umur, sampai ke akhir zaman. Maka di hujung cerita ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pemuda itu adalah orang yang paling dekatku, orang yang paling dekat denganku di akhirat kelak, orang yang paling dekat denganku di padang mahsyar kelak, di akhirat kelak, orang yang paling dekat denganku, kata Nabi. Dan sebaik-baik syahid dan sebesar-besar syahid, mati syahid adalah pemuda ini, kerana sanggup mempertahankan iman dan sanggup dibunuh oleh Dajjal laknatullah dalam keadaan yang kejam demi mempertahankan imannya. Kata Rasulullah, inilah pemuda atau laki-laki yang mati syahid yang terbesar sekali. Subhanallah. Hebat, hebat tuan-tuan, keyakinan pemuda ini. Sebab itu sebagian ulama mengatakan pemuda ini adalah Nabi Allah Khidir, sebagian ulama mengatakan, kerana berdasarkan keberaniannya, kesungguhannya. Sebab tidak ada makhluk yang berani melawan Dajjal melainkan para nabi, dan yang akan membunuh Dajjal nanti adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika Imam Mahdi lahir nanti, ketika Imam Mahdi lahir, maka Imam Mahdi tidak dapat menentang Dajjal. Maka dia cuma dapat mempertahankan akidah iman orang Islam ketika itu, tetapi dia tidak dapat membunuh Dajjal, kerana Dajjal ini diiringi oleh ahli-ahli sihir, oleh iblis-iblis
oleh iblis dan syaitan-syaitan, ya, oleh orang-orang dukun-dukun dan sebagainya lah, yang menyebabkan dia bertambah kuat, ya. Allah bagi dia istidraj, kekuatan yang luar biasa, tetapi dalam keadaan Allah bagi dia kekuatan, dalam keadaan Allah murka kepadanya. Inilah sifat Dajjal, perangai Dajjal. Dan inilah dikatakan laki-laki seorang pemuda yang tak dapat dibunuh oleh Dajjal secara mutlaknya, ya, kerana ketika pertama dibunuh tapi masih tidak mati, dan ketika hidup semula kali kedua Dajjal sembelih dia tidak dapat, tidak lut. Akhirnya Dajjal pun jadi takut. Ini di hujung-hujung hayat kematian Dajjal laknatullah. Subhanallah.